Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil Ashari dengan NIM 2106746 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai perbandingan antara sistem hidrolik dan pneumatik. Nah, sistem hidrolik dan pneumatik ini adalah dua teknologi yang sering digunakan dalam industri modern. Kedua sistem ini memiliki prinsip kerja yang berbeda serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai definisi, komponen utama, sejarah, prinsip kerja, serta aplikasi dari kedua sistem tersebut. Sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah sistem yang menggunakan tekanan fluida, biasanya cairan, untuk menghasilkan gerakan mekanis. Cairan ini biasanya oli, tetapi dapat juga menggunakan air atau cairan lainnya. Sistem hidrolik bekerja berdasarkan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu titik dalam fluida tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah. Komponen utama sistem hidrolik. Yang pertama itu adalah pompa hidrolik. Fungsinya yaitu menghasilkan tekanan fluida. Yang kedua, katup hidrolik. Fungsinya sebagai mengontrol aliran dan arah fluida. Yang ketiga, silinder hidrolik. Fungsinya adalah untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. Yang keempat, selang dan pipa. Fungsinya adalah untuk mengalirkan fluida ke seluruh sistem. Yang kelima, reservoir. Tugasnya menyimpan fluida. Selanjutnya kita masuk ke sistem pneumatik. Sistem pneumatik ini adalah sistem yang menggunakan udara berkompresi untuk menghasilkan gerakan mekanis. Udara terkompresi ini dihasilkan oleh kompresor. Tekanan udara kemudian digunakan untuk mendorong piston dalam silinder pneumatik, menghasilkan gerakan linear atau rotasi. Komponen utama dalam sistem pneumatik. Yang pertama, kompresor. Fungsinya adalah untuk menghasilkan udara terkompresi. Yang kedua, ketup pneumatik. Fungsinya untuk mengontrol aliran dan arah udara. Yang ketiga, silinder pneumatik. Fungsinya untuk mengubah tekanan udara menjadi gerakan mekanis. Yang keempat, ada selang dan tabung. Fungsinya untuk mengalirkan udara ke seluruh sistem. Yang kelima, ada tangki udara. Fungsinya untuk menyimpan udara terkompresi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sejarah perkembangan sistem hidrolik dan pneumatik. Pada awal abad ke-18, konsep awal sistem hidrolik dikembangkan pada awal abad ke-18 dengan peran penting dari Blaise Pascal yang menjelaskan prinsip tekanan hidrostatik. Pada akhir abad ke-19, sistem pneumatik lahir di akhir abad ke-19 sebagai alternatif yang lebih ringan dan mudah diterapkan dibandingkan sistem hidrolik. Revolusi industri. Revolusi industri abad ke-20 mendorong perkembangan pesat kedua sistem ini dalam berbagai aplikasi mekanik, seperti manufaktur dan otomatisasi. Nah, selanjutnya prinsip kerja sistem hidrolik. Sistem hidrolik memanfaatkan cairan bertekanan tinggi untuk mentransfer energi mekanis. Cairan biasanya minyak didorong melalui pipa dan saluran oleh pipa hingga mencapai tekanan yang dibutuhkan untuk menggerakkan aktuator seperti silinder atau motor listrik. Nah, prinsip kerja ini memungkinkan sistem hidrolik mencapai tenaga yang besar dengan ukuran komponen yang lebih relatif kecil, serta kontrol gerakan yang akurat dan responsif. Sedangkan yang prinsip kerja sistem pneumatik, sistem pneumatik memanfaatkan udara terkompresi untuk mentransfer energi. Kompresor menghasilkan udara bertekanan tinggi yang dialirkan melalui saluran-saluran dan katup ke aktuator seperti silinder pneumatik. Udara yang terkompresi ini
kemudian mendorong aktuator untuk menghasilkan gerakan mekanis yang dibutuhkan. Prinsip kerja sistem pneumatik ini memungkinkan untuk beroperasi dengan lebih ringan, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sistem hidrolik. Namun, sistem pneumatik juga memiliki tenaga lebih terbatas dan kontrol gerakan yang kurang responsif. Nah, aplikasi dari sistem hidrolik dalam industri. Sistem hidrolik banyak diterapkan dalam industri karena kemampuan untuk menghasilkan tenaga yang besar dengan ukuran komponen yang relatif kecil. Nah, aplikasinya mencakup alat berat seperti ekskavator, crane, dan forklift. Nah, serta peralatan mesin industri seperti press, stepping, dan injection molding. Selain itu, sistem hidrolik juga digunakan untuk mengontrol gerakan robot dan mesin otomatis dalam proses manufaktur. Memberikan kontrol yang presisi dan responsif, sistem hidrolik menjadi tulang punggung dalam menjaga produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor industri. Sedangkan aplikasi sistem pneumatik dalam industri adalah sistem pneumatik ini seringkali diterapkan dalam industri karena sifatnya yang lebih ringan, mudah diinstal, dan ramah lingkungan. Aplikasinya mencakup penggerak untuk robot, conveyor, serta peralatan penanganan material seperti lift dan klem vakum. Selain itu, sistem pneumatik juga digunakan untuk mengoperasikan alat-alat pneumatik seperti impact, rake, rivet gun, dan spray gun. Nah, teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas di berbagai produksi industri. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan sistem hidrolik. Yang pertama yaitu tenaganya besar. Sistem hidrolik dapat menghasilkan tenaga yang sangat besar untuk menggerakkan beban-beban berat seperti alat berat industri dan mesin produksi berskala besar. Yang kedua ukuran kompak. Komponen hidrolik relatif lebih kecil dan ringan dibandingkan dengan sistem mekanik lainnya, memudahkan instalasi dan integrasi dalam desain mesin. Yang ketiga, kontrol presisi. Sistem hidrolik memungkinkan kontrol gerakan yang akurat dan responsif. Sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi seperti robot industri. Yang keempat, tahan lama. Sistem hidrolik memiliki umur pakai yang panjang dan relatif tahan terhadap kondisi lingkungan yang berat seperti suhu ekstrim dan kontaminasi. Selanjutnya itu kekurangan sistem hidrolik. Yang pertama itu kompleksitas sistem. Sistem hidrolik memiliki banyak komponen yang kompleks seperti pompa, katup, selang, dan silinder, sehingga membutuhkan perawatan yang lebih rumit. Yang kedua, sensitivitas terhadap kontaminasi. Sistem hidrolik sangat sensitif terhadap kontaminasi oleh debu, kotoran, atau air, yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen dan penurunan kinerja. Yang ketiga, risiko kebocoran. Kebocoran cairan hidrolik dapat menyebabkan kerusakan dan kontaminasi serta berbahaya bagi lingkungan dan operator yang bekerja di dekatnya. Yang keempat, biaya perawatan tinggi. Perawatan sistem hidrolik yang kompleks serta biaya pergantian komponen umumnya lebih mahal dibandingkan dengan sistem pneumatik. Selanjutnya, kelebihan sistem pneumatik. Yang pertama, ringan dan kompak. Komponen sistem pneumatik umumnya lebih ringan dan lebih kecil dibandingkan dengan sistem hidrolik, sehingga mudah untuk diinstalasi dan diintegrasikan. Yang kedua, ramah lingkungan. Sistem pneumatik menggunakan udara terkompresi sebagai media kerja yang jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan cairan hidrolik. Yang ketiga, biaya rendah. Sistem pneumatik memiliki biaya operasional dan perawatan yang lebih
terjangkau sehingga lebih ekonomis dalam jangka panjang. Yang keempat, keamanan tinggi. Sistem pneumatik lebih aman karena tidak berisiko kebocoran atau kontaminasi seperti pada sistem hidrolik, mengurangi bahaya kecelakaan kerja. Nah, walaupun banyak kelebihan, sistem pneumatik juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tenaga terbatas. Sistem pneumatik memiliki kemampuan menggerakkan beban yang terbatas dibandingkan dengan sistem hidrolik, sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga besar. Yang kedua, pemborosan energi. Sistem pneumatik mengonsumsi energi listrik untuk mengompres udara, yang lebih boros dibandingkan dengan sistem hidrolik yang hanya menggunakan listrik untuk menjalankan pompa. Yang ketiga, kontrol kurang presisi. Sistem pneumatik umumnya memiliki kontrol gerakan yang kurang responsif dan presisi dibandingkan sistem hidrolik. Kurang sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi. Yang keempat, kebisingan tinggi. Kompresor dan katup pneumatik cenderung menimbulkan kebisingan yang lebih tinggi sehingga perlu penanganan khusus untuk mengurangi dampak bising di area kerja. Nah, selanjutnya ini adalah tabel perbandingan dari sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Yang pertama yaitu dalam segi media penggerak. Sistem hidrolik menggunakan cairan, sistem pneumatik menggunakan udara bertekanan. Prinsip kerja. Sistem hidrolik menggunakan hukum Pascal, sedangkan sistem pneumatik menggunakan hukum Boyle dan Gay-Lussac. Yang ketiga, tekanan kerja. Sistem hidrolik tinggi hingga 5000 PSI, sedangkan sistem pneumatik lebih rendah, yaitu 120 PSI. Yang keempat, kecepatan respon. Sistem hidrolik lambat, sedangkan sistem pneumatik cepat. Dan ketepatan kontrol. Sistem hidrolik tinggi, sedangkan sistem pneumatik sedang. Kekuatan sistem hidrolik lebih tinggi dibandingkan sistem pneumatik. Begitupun dengan efisiensi. Sistem hidrolik lebih efisien dibandingkan sistem pneumatik. Dalam segi kebisingan, cairan hidrolik lebih rendah dibandingkan sistem pneumatik. Kebersihan. Sistem hidrolik sensitif terhadap kontaminasi, sedangkan sistem pneumatik tahan terhadap kontaminasi. Kalau dalam segi biaya, sistem hidrolik lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pneumatik. Dalam bidang aplikasi, sistem hidrolik biasanya digunakan dalam alat berat, konstruksi, industri manufaktur. Sedangkan sistem pneumatik biasanya digunakan dalam alat-alat kecil, robotika, industri manufaktur ringan. Sekian presentasi atau penjelasan mengenai perbandingan sistem hidrolik dan pneumatik. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.